sejarah orang-orang soleh memang harus dimaklumatkan supaya orang itu masih ingat Allah dan Rasul. Jadi saya sering baca di kitab-kitab awwalu hadaddin al-i'lam. Pertama agama ini muncul karena dimaklumatkan. Sehingga Rasulullah ketika rawuh Dawi Gua Hira, beliau pertama itu naik gunung Sofa terus memaklumatkan kalau beliau itu nabi dengan semangat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, Habib Ja'far dengan segala keterkenalan majdzubnya, beliau ngendikan tuh mesti diulang-ulang syahadat wali-wali yang sudah kabundut. Mungkin kalau Anda dengarkan itu mungkin biasa. Mungkin karena tidak wali itu jelas itu. Kedua ada ahli fikih. Tapi kita-kita yang ahli fikih itu ngerti. Wali-wali sudah kabundut kalau nggak disebut lagi ya lupa, apalagi artis. Cuma Habib Ja'far caranya seperti itu. Beliau sering memberi hadiah Fatihah. Karena orang sekarang itu belanja demi belanja gambarnya artis, lihat film dan apalnya tokoh-tokoh film sampai yang di luar negeri juga hafal. Tapi wali-wali yang sudah kabudut dah hafal. Nah, semangat beliau menyebut itu ada filosofinya. Itu yang nggak wali pasti tidak paham. Yang nggak ahli fikih yang nggak paham. Malah geremeng kadang. Bilang-bilang ini maksudnya gitu. Ini serabakat soleh lah seperti ini. Semoga tobat ya. Jadi itu ada teorinya. Quran sendiri ceritanya juga yang diulang-ulang. Jadi itu ada filosofinya. Itu kan sama dengan semua kiai meskipun monoton selalu bilang wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kata ajmain ini penting karena ciri khas ahli sunnah itu menghormati semua sahabat. Kata wa alihi juga penting karena ciri khas ahli sunnah itu menghormati alun nabi. Makanya kata Basim Asy'ari wa nuhibbu ahlal bait wa nu'azzimu ahlal bait wa nu'azzimu jami'a ashabi Rasulillah. Ciri khas kita ahli sunnah dalam menghormati ahli bait, memuliakan ahli bait dan menghormati semua sahabat. Jadi kalimat ini seakan-akan diulang-ulang wa ala alihi washabihi ajmain, tapi ini maklumat sebuah akidah, maklumat sebuah ciri khas. Nah nanti kalau bangun makom juga diniati gini, ini maklumat bahwa bangsa kita menghormati wali, menghormati habib, bukan gagah-gagahan terus seperti itu enggak. Ma'adzallah min dzalik itu tidak akan, tapi sebagai ikon kita bangga, kita tabahi kalau dalam bahasa Arab dengan eksistensi Habib Ja'far. Jadi saya beberapa kali dengarin beliau ketika dengan Pak Jokowi, dengan Gus Ali, dengan Mbah Mun, terus terakhir dengan saya di sini kenangan saya. Itu harus difekihkan. Jadi ketika beliau ke sini biasanya dikawal dari Mapolda itu. Dari Mapolda kemarin saya juga melihat acara pemakaman. Saya pas itu baru datang dari Situbondo. Jadi semua itu harus difekihkan. Sehingga dalam fikih misalnya dijelaskan ketika Nabi nyurati raja-raja itu ila maliki qaisar, ila maliki ila qaisar. Itu kata ulama-ulama. Nabi itu mengakui jabatan dunia. Buktinya raja-raja juga oleh Nabi dipanggil Malik, dipanggil apa? Raja. Jadinya Nabi dia kersa, mengakui eksistensi hukum yang sedang apa? Yang sedang berlaku. Ya tentu tidak, yang tidak yukhalif ya tidak bertentangan dengan saya. Jadi saya mohon pilihan-pilihan beliau dekat dengan Kapolri, Presiden, atau dekat dengan Umaro, jangan ditafsirkan macam-macam, tapi tafsirkanlah bahwa semua ingin kita ini baik-baik saja, baik urusan yang terkait ulama maupun terkait apa? Umaro. Dan itu yang diihyai seperti itu, al-ulama wal umaro tahu amal. Ulama dan umaro itu saudara saling melengkapi. Saya sebagai kiai itu juga gak bisa bayangkan berantas narkoba dengan penyelundupan seperti itu. Yang punya otoritas itu polisi. Kita gak bisa bayangkan kan seperti pemerkosaan, penggarungan, pembunuhan itu gak bisa bayangkan kalau gak ada. Nah anggap saja Habib Ja'far itu ikrar bahwa kita ini butuh negara. Lah bahwa kita di sana sini ada kekurangan baik di aparat negara maupun di kita ya sudah al-insan makhluk khotok. Tapi kaidah kita dalam fikih itu la yudraku kullu la yudraku kullu. Jadi kalau tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama. Kita bernegara pasti tidak ideal. Tapi kita butuh kekuatan untuk melawan penjahat, kekuatan untuk melawan pengedar narkoba, kekuatan yang bisa menangkap pemerkosa. Nah kekuatan-kekuatan itu adanya di kepolisian. Sama kita butuh kesejahteraan, benar sing mikir menteri keuangan, Bominko apa.
Kita butuh kesehatan ya ada yang mikir yaitu Menteri Kesehatan. Karena kalau sing mikir kiai terus bentuknya kadang-kadang kayak rontok jimat gitu. Nah sing ra tepak terus rontok dukun gitu. Jadi repotnya kesehatan kalau yang mikir kiai itu nak tepak ya donga, nak ra tepak ya rontok gitu. Nah, jadi ini kalau suwun sekali saya mohon semohon-mohonnya sama keluarga Habib Ja'far, utamanya sama Habib Umar Al-Mutahhar. Beliau lama sekali di situ sama pendereknya Habib Ridho Khirit ya. Habib Ridho Khirit. Saya tahu banyak beliau karena memang saya termasuk orang yang mencintai beliau. Coba tafsir-tafsir fikih ini kita hidupkan supaya enggak ada tafsir yang macam-macam. Iya gitu. Iya. Iya. Oh ya, saya yang pokoknya bagian fikih insya Allah saya ikut bikinnya nanti. Ya, itu lebih bagus. Jadi versi-versi yang tadi itu kayak beliau dekat dengan Pak Jokowi, jangan dilihat karena Pak Jokowi presiden top, bukan dengan Pak polisi pun, dengan camat pun atau dengan rakyat kecil pun beliau. Jadi ini semuanya dalam konteks. Saya bersaksi ya Mbah Mun. Banyak orang bilang Mbah Mun mesti ya para wong presiden kan keren. Mbah Mun ditamoni KUA itu ya hormat. Ditamoni polisi, tentara yang kopral pun hormat. Cuma orang-orang hasut ngiranya agak tunggalnya nak para kebek presiden. Tapi kita kan bersaksi sebenarnya kan dengan siapapun beliau juga. Jadi supaya nanti istilahnya kalau di buku sekarang itu testimoni. Jadi nanti yang kesaksian Habib Umar monggo, Yekidin monggo. Tapi nanti semua itu dikawal secara fikih. Karena kalau dikawal fikih ini awet. Saya beri contoh ya betapa pentingnya fikih. Rasulullah SAW itu kalau dahar itu sering di luar rumah. Dan cara dahar itu enggak priayi menurut ukuran orang-orang priayi. Orang priayi itu kalau dahar kan dinampan terus pakai sendok. Nabi itu dahar kayak umumnya orang. Tapi itu dianalisis sampai ada orang lewat tuh, ini ngaku Nabi kok cara makan seperti itu. Tapi kata ulama-ulama itu penting sekali. Karena Nabi jadi Nabi setelah kecelakaan orang seperti Nabi Isa dituhankan. Jadi Nabi Isa itu saking sempurnanya, saking lembah lembutnya, justru kecelakaan dianggap Tuhan. Sehingga trauma dari itu Nabi itu saurip-urip, gesang-gesang menunjukkan kalau dia seorang manusia. Nanti sholat patang rokaat itu kali rokaat ditakdir dilupakan semua supaya kelihatan basariahnya. Jadi ini harus dibaca secara fikih. Sama misalnya kita melihat orang alim allamah atau habib wali kok mangan di warung, itu bentuk penghormatan pada wong cilik. Tapi kalau yang nafsiri orangnya agak ngerti fikih, dianggap nak dalam murah agak apa dianggap beda bakule ribet kan. Jadi penafsiran ini penting sekali. Nah, akhirnya di ulama-ulama kenapa Nabi dahar di depan umum? Bahkan Nyon Sewu pernah juga di depan umum Nabi itu dimarahin orang macam-macam. Nabi ya sabar. Sampai beberapa kali dimarahin. Tapi akhirnya orang itu sungkem terus iman. Ini orang Yahudi. Saya membaca alamat Nabi ada di kamu semua kecuali satu yang belum saya jumpai, yaitu ketika dimarahin, dimaki-maki, nambah khilmannya, sifat sayangnya, sifat sopannya. Dan sekarang saya temukan sifat itu pada Anda, maka asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Jadi fikih ini harus dibaca. Seorang lagi fikih ini harus dibaca. Sehingga ketika Nabi lupa sholat duhur hanya 2 rakaat, Nabi dawuh ma kuntu ansa walakin unassali as-sunnah. Saya sebetulnya enggak lupa, tapi saya ditakdir lupa supaya kalian tahu ketika lupa harus melakukan apa. Jadi lupanya Nabi itu berkah bagi kita semua. Saya sering nyontohkan tuh sholat qadha. Normalnya sholat qadha itu tidak wajib karena batas waktunya sudah habis. Kalau kita tangi turu 12:30 sekolah SMP kan sudah enggak mungkin sekolah, jatahnya sudah habis. Normalnya qadha itu tidak wajib. Karena yang namanya sholat subuh ya antara 4:30 sampai jam 6 misalnya. Waktu itu habis kan harusnya kan sholatnya juga habis karena malaikat bagian nyatet sudah tutup buku kan. Itu ibarat kita mau nabung sudah jam 4 jam 5 kan bank sudah tutup. Tapi barokahnya Rasulullah nanti ditakdir kodok. Saya tidak bilang kodok, ditakdir kodok subuh.
Dan ternyata Nabi sholat. Terus jadi pelajaran bahwa qadha itu wajib. Nah, jadi Nabi itu dalam kondisi yang seakan-akan Nabi kok qadha, itu aja berkahnya. Tadi kan Nabi gak pernah qadha. Mungkin ulama-ulama pertama kayak Izan mesti berpikir gak butuhnya qadha itu. Mesti berpikirnya begitu, karena nah, contoh yang terakhir sekaligus ini pengalaman fikih. Semua ketika tawaf itu jalan, tapi Rasulullah itu naik unta. Itu kalau orang nggak seneng Nabi atau nggak ngerti fikih, anak buah kon melaku di enak-enakan nges-nges numpak unta. Barokah para penafsir fikih akhirnya diketahui bahwa tidak termasuk syarat sahnya tawaf harus jalan. Buktinya Nabi naik unta. Akhirnya kita pakai kursi roda punya dalil, yang agak sepuh pakai skuter punya. Coba kalau dulu Nabi jalan kaki, akan dikira syarat sahnya tawaf harus jalan kaki. Jubah juga gitu, bibitin jubah, baju hem kayak gini. Itu dulu semua tabiin kalau sholat tuh pakai pakaian resmi, pakai jubah, pakai gamis. Kalau Indonesia mungkin pakai hem resmi. Itu Jabir bin Abdillah datang ke masjid, jubahnya dicopot, serbannya dicopot, dicandalnya ya. Terus sholat pakai sarung satu, akidan bena torofaihi ala atiki, sarungnya dicancang begini, kayak orang-orang kuno di kalung no. Terus ketika dikomplain sama tabiin, ungzuru ila sahibi Rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat seperti itu. Terus beliau marah. Saya bersaksi Nabi pernah sholat seperti saya. Akhirnya barokahnya itu orang tahu batas minimal aurat, yaitu mabena surah. Andai kan semua sholat mulai dulu jubahan pakai gamis, pakai hem, akan dikira syarat sahnya harus seperti ini. Tapi barokahnya itu orang yang pakai celana seperempat misalnya dengkul pasangon atau pas apa di sawah bisa sholat karena memenuhi syarat. Jadi itu hebatnya Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau dengan standar gamis imamah yaitu kondisi terbaik karena pakai pakaian ketika pakai sarung diikatkan juga kondisi terbaik karena itu maklumat ilmu bahwa ini standar minimal untuk satrul aurah. Itu hebatnya Nabi. Pas pakai pakaian resmi ya adnal halat, pas pakai pakaian paling minimal juga a'lal halat. Jadi gimana pas pakai a'lal halat ya a'lal halat, kayak adnal halat juga a'lal halat. Jadinya Nabi ketika pakai kamis, pakai imamah juga kondisi terbaik karena pakai pakaian. Ketika Nabi hanya pakai sarung satu dan menutupi aurat juga kondisi terbaik karena sebagai maklumat secara ilmu bahwa itu batas. Jadi apa Nabi ketika sholat juga kondisi terbaik, ketika dahar juga kondisi terbaik karena dahar Nabi memaklumatkan aku ini mau terima Nabi ora pengiran. Nah, jangan sampai Nabi dahar terus Nabi kok pegawai ngomel, tidak bisa. Nabi dahar sekaligus memaklumatkan nafyul uluhiyah bahwa saya tidak Tuhan karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi Isa. Nah, di sini hebatnya Quran ketika nyifati Nabi era Rasulullah, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Jadi makanya saya sering dengar Habib Ja'far kecilnya sering main layangan, sering dolanan ayam. Itu menurut saya filosofinya orang tuh tidak perlu bagian punya alpat tabungan miliatan, cacilek dolanan pitik ya wis. Butuhe dunya ku syukur dolanan pitik ya dolanan pitik. Tapi tidak iso jujur. Intinya itu bisa kok ditafsirkan secara apa? Nabi itu kalau ada sahabat dolanan manuk ya seneng. Ya Umair mafa'alan bukhair. Cuma manuk piye jen? Buku cilik. Jadi cobalah ini ditafsirkan tadi secara fikih supaya hal-hal yang basyariah itu menjadi makna yang luar biasa. Kayak tadi Nabi itu menunjukkan basyariahnya. Tapi itu bagus karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa yang gara-gara pesonanya terlalu magis kebablasan dianggap tuh. Tapi Nabi enggak kayak umumnya orang. Dahar ya kayak umumnya orang, cara berpakaian ya kayak umumnya orang. Kadang-kadang ya dineng bojone sak orang macam kayak umumnya orang. Masyhur itu Nabi nanti ya amang kesuwen ya setahun nih. Nah, setahun kesuwen ya ono riwayate. Jadi saya ingin lah. Makanya beberapa ulama setiap nulis sifat wajibnya Nabi itu mesti apa? Sifat wajibnya papat, misalnya mukhalif papat, mesti menetapkan satu sifat jaiz. Ini ku al-a'rad al-basyariyah. Nabi juga punya sisi
kemanusiaan. Tapi ini menjadi luar biasa karena bentuk perlawanan terhadap nafyul uluhiyah, bahwa seorang nabi nggak boleh di Tuhan. Ini penting sepenting-pentingnya. Makanya ketika Nabi wafat, saya ulang lagi, ketika Nabi wafat, itu Sayyidina Umar kurang dekatnya sama Rasulullah, kurang pinternya Sayyidina Umar. Ketika Nabi wafat gak terima dia. Mangqala inna Muhammad qad mata qata'tu unuqa. Siapa yang bilang Muhammad mati tak bunuh. Innama huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa rabbah. Beliau sedang munajat. Marah-marah. Lah orang mau gak bilang kabudut gimana? Nyatanya cara lahir kabudut. Akhirnya Abu Bakar datang, Umar dileraikan dengan dibacakan ayat afa immata wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa immata au qutilang qalabtu. Jadi ketika Nabi kabundut dengan cara yang wajar, itu juga mendapat derajat yang setinggi-tingginya, karena itu bentuk maklumat juga bahwa beliau adalah tidak Tuhan. Andai kan Nabi kabundut kayak Nabi Isa diangkat ke langit, juga bisa saja jadi tragedi di Tuhan kan, dan beliau itu orang paling nggak ingin dituhankan. Jadi semuanya ini spesial itu. Apa semuanya ini? Jadi yang biasa saja itu spesial. Nah, tapi ini kalau yang ngendikan tidak ahlul fikih, tidak ahlul hadis. Jadi kok kabur itu biasa saja ini beran diangkat di langit kau Isa. Ini umat yang perlu ditobat, paham? Justru Nabi kabudut biasa ini menjadi luar biasa karena di situ tidak terjadi nafyul uluhiyah. Jadi begitu juga nanti tentang Mbah Mun, Habib Ja'far, Mbah Arwani, Mbah Munawir, tokoh-tokoh yang basaria ini harus dijadikan ahwal yang luar biasa. Misalnya kancanan wong cilik ya bentuk penghormatan pada wong cilik, kancanan wong gede ben ora hasud. Kadang ya ana wong gelem kancanan wong cilik tok ora gelem kancanan wong gede. Dikira zuhud aroi jebule hasud. Banyak gak yang seperti itu? Banyak banget tuh. Ada sing kancanan wong gede tok mau wong cilik. Ya ternyata sombong betul. Lah ini beliau-beliau ini teladan betul. Jare Habib Bidin ya Ja'far dolanan manuk berkutut terus dolanan pitik itu semua. Artinya beliau-beliau itu orang yang gampang syukur. Orang kok senengnya ketika di istana saja atau ketemu presiden saja, enggak. Ya jadi kalau suwun nanti saya ikut bantu testimoni saya itu yang spesial fikih ya. Jadi supaya sesuai porsi masing-masing. Jadi nanti Habib Umar sesuai pengalaman beliau, itu juga Habib Ridho Firid pengalaman beliau, nanti Amang juga bantu. Pertama ya bikin dari semohon-mohonnya semua ini ditafsirkan menurut kapasitas fikih saya, menurut kapasitas. Karena perilaku Rasulullah SAW, andai kan tidak ditafsiri fikih, yo repot. Sama tak ceritani, dulu mau kuburan ya baru kayak rodok suudzon. Nabi itu giliran di Aisyah keluar, karena garwane Nabi banyak dan yang cantik juga banyak, ada Zainab, ada Sofia. Aisyah itu cemburu, ditututi pikirannya itu ke yang lain. Ternyata Nabi itu merobaki terus Nabi ngintikan assalamualaikum darokah. Jadi riwayat berdasar cemburu, berdasar rodok suudzon, tapi barokah itu ada riwayat assalamualaikum darokah mu'minin. Terus akhirnya Aisyah balik, oh jebule ngono to, ya aman. Jadi sholat tahajud juga gitu. Betapa Rasulullah itu orang luar biasa. Ketika sare jatah ning Aisyah, kenangannya Aisyah hatta massa jildi jildah. Tapi Aisyah yang cantik itu perawan. Aisyah itu saya senang sekali ketemu engkau. Orang Jawa lagi seranjang dengan beliau. Tapi apa pamitnya Nabi? Ya zani kudu niru ya kowe. Dari ini ata'abbadu li rabbi. Aku keiha, aku tak ambek pangeran. Dari ini ata'abbadu li rabbi. Terus sholat. Ya dikira Aisyah sholatnya rakaat. Ternyata sholat tuh sampai subuh. Padahal ngarepe Aisyah, ngarepe Saudah banyak penafsirnya. Ini di depan Aisyah. Dan pas rukun, terus dicatat pas rukun. Nah sama tahajud kan pas dinem. Sekali rukun serang arah tahajud kan. Ini pas apa ya? Pas rukun. Pas Aisyah, tidak Saudah. Mana Aisyah terus entek. Aku sing ayune ngene ditinggal sholat asik sampai subuh. Makanya protes deh. Ngapain kau begitu ya Rasulullah? Qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar. Jadi aslinya orang niat takok, orang niat protes. Nabi jawab afala aku abdan syakur.
Jadi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua perilakunya itu hebat. Tapi Nabi nanti kalau lihat santrinya minta tahajud terus juga ngamuk. Innali ainika haqqan wa li zaujika. Bojomu ya duwe hak ini. Jadi kayak apa? Jadi saya mohon jadi Nabi ketika adnal halat kayak pakaian tadi, pakai sarung dilipatkan itu namanya adnal halat, pakaian paling mini. Tapi itu secara ilmu menjadi a'lal halat karena menjadi ilmu bahwa pakaian aurat batasnya satu aurat hanya segitu. Andai kan Nabi selalu pakai jubah dan selalu pakai helm resmi, akan dikira syarat sahnya sholat harus sesempurna itu. Ya, saya ulang lagi jadi ingat ya, Nabi ketika memilih adnal halat itu hakikatnya tetap a'lal halat. Jadi ketika Nabi biasa-biasa saja, tetap ini secara fikih hasilnya luar biasa. Karena di sini ada maklumat hukum. Ya begitu juga nyun sewu ketika Nabi lupa, sanutruka fala tansa illa masya. Andai kan Nabi tidak pernah lupa, Nabi kan pernah zuhur 2 rakaat. Terus beliau kondur setelah di pintu, ada sahabat yang agak kurang peradaban karena masih baru. Aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah, ini sholat model qasar apa memang kau lupa? Sahabat-sahabat yang terpelajar Abu Bakar Umar kan tidak berani matur. Nabi masih jawab, kullu dzalika lam yakun, itu tidak ada semua. Hanya Nabi kembali ke mihrab. Ahakun maqalahu dzul yadain. Tadi yang dikatakan dzul yadain apa benar? Iya ya Rasulullah, tadi sholat 2. Sahabat yang kayak kula mun seneng, wah ini sholat zuhur model baru, berarti mulai besok 2 rakaat dianggap nasah mansuh. Makanya kita tidak tanya karena inginnya itu memang nasah mansuh. Tapi apa yang terjadi? Nabi terus takbir nambahi 2. Semenjak itu diketahui kalau sholat lupa, ya sudah tinggal nambah jumlah yang dia lupa. Jadi lupanya saja. Jadi semua yang dilakukan Nabi lupanya saja barokah. Ditakdir kodok saja barokah. Masuk dicurigai bojo, dikiting sampai itu ya barokah. Akhirnya ditemukan assalamualaikum warahmatullahi mu'minin wa inna insyaallah bikum. Dan itu akhirnya yang jadi dalil tahlil. Saya punya kitab namanya itu Tajul A'ros fi Qutbi Habib Soleh bin Abdillah Al-Attas. Itu diantara dalilnya orang tahlilan atau baca Quran di kuburan. Itu dalilnya itu hadis itu. Hadhihi kalimatun ghairul Quran. Ini kalimat tidak Quran, yaitu assalamualaikum darokomim. Dan kalimat ini tanfaul mayyita. Karena Nabi tidak mungkin ngendikan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau kalimat yang tidak Quran saja tanfaul mayyita, manfaati ke mayyit, apalagi kalimatul Quran. Lagi-lagi barokah. Padahal itu peristiwanya dikiting tadi. Jadi saya mohon nanti buku tentang beliau itu segera diterbitkan keluarga dengan niat supaya versi itu tidak berseliweran. Sama seperti Rasulullah, akhirnya ada hadis sahih macam-macam. Kenapa ada hadis sahih? Supaya yang maudhu ini tidak berseliweran.